Kami ucapkan selamat bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh jamaah yang sudah berkesempatan untuk hadir dalam kesempatan webinar kali ini. Mohon ditunggu sebentar, insya Allah acara akan segera dimulai sekitar berapa menit lagi Pak? Ya, sekitar 5 menit lagi. Acara akan segera dimulai sekitar 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami selepas melaksanakan sholat subuh, kemudian menunggu isyraq, dan kemudian kita melaksanakan sholat duha, Pak Ustadz ya. Insya Allah hari ini kita akan coba testimoni untuk jamaah-jamaah kita ya. Ini kebetulan di samping saya ada Pak Ustadz Arifin, beliau dari Tangerang ya, kota Tangerang. Alhamdulillah. Gimana untuk suka dukanya menjadi jamaah haji mandiri tahun 2024 ini, Ustadz? Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dengan qadar Allah sampaikan saya dari Tangerang dan teman-teman atau rekan-rekan dari tempat yang lain bisa berkunjung atau bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya karena nggak bisa berkata-kata lah, karena memang mungkin dambaan semua umat muslim ya, betul, untuk bisa pengen berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah ini. Mudah-mudahan yang melihat video ini, kami doakan dari tanah suci ini, semoga antum semua Allah panggil untuk bisa berkunjung ke rumah Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Pak Ustadz ya. Dan di belakang saya ada Bapak siapa, Pak? Hudori. Bapak Hudori ini. Bapak Hudori ini sebenarnya Pak Hudori ini beliau dari mana Bapak teh? Sulawesi Tenggara. Nah, gini nih, ininya bagus nih, ininya. Bapak ini di Sulawesi Tenggara, Pak Hudari. Sebentar. Ya. Gimana pesan-kesannya untuk mengikuti jadi jamaah sekarang di jamaah Haji Mandiri, Pak Hudari? Kesan-pesannya gimana? Alhamdulillah, saya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berniatan untuk ibadah, menunaikan rukun Islam yang kelima, dan itu adalah satu momen yang paling utama. Yang kedua kalinya ini saya berlima dari Sulawesi Tenggara. Berlima dari Sulawesi ya. Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman saya dari Sulawesi itu banyak terpanggil ke Baitullah ini, dan keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seluruh yang mendengarkan semoga juga terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Menuju haji. Ini haji mandiri. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Hudari untuk testimoninya. Bapak bawa testimoni Bapak? Dan satu lagi masih di Sulawesi ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Sumarno. Bapak alhamdulillah, Pak Sumarno, alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak, gimana untuk pesan-pesannya?
perjalanan selama ini? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan ini awal dari Haji Mandiri, mudah-mudahan bisa menarik teman-teman yang di Sulawesi atau yang di Jawa. Alhamdulillah. Suka dukanya gimana Bapak? Jalannya kuat? Ya alhamdulillah masih sehat lah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lancar. Terima kasih Bapak untuk testimoninya. Ya, Terima kasih untuk testimoni jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di puncak Gunung Jabal Rahmah. Pagi ini sudah pada kumpul jamaah haji seluruh dunia menuju Gunung Jabal Rahmah untuk melaksanakan wukuf nanti. Nanti wukuf di siang hari sekitar jam 12. Beginilah suasana untuk kondisi di sekitaran Gunung Jabal Rahmah atau di sekitaran Arafah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih suasana Syawal, di bulan Syawal ini, suasana Lebaran, bisa bersua kembali melalui webinar. Dan dalam kesempatan kali ini, insya Allah tema kita yaitu terkait manasik haji. Dan akan dibahas secara mendetail oleh Mas Haji Iqbal. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, juga seluruh umat yang di akhir zaman yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tercakup kita semua, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini sudah bergabung bersama kita Kang Haji Dengkus dan Mas Haji Iqbal. Yang kami hormati Kang Haji dan Mas Haji, dan juga semua peserta yang hadir yang kami hormati juga. Ada Pak Bambang Purnomo, ada Kais Aisyah, ada Kang Nunu, ada Teh Sitri juga. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita buka saja kebersamaan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke acara manasik, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari owner Ruban Haji dan Umroh Kang Haji Dekus. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim.
Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan manasik haji di malam ini. Dan tak lupa salawat dan salam, marilah marilah kita panjatkan pada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul kiamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati guru kita semua ke sana, Mas Haji Iqbal, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak, Ibu, calon jamaah haji dan umroh. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kegiatan kita yaitu manasik, ya, manasik haji dan umroh. Kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang cukup menarik ya Bapak Ibu semuanya, karena selama 1 tahun ini setiap bulan kita mengadakan Zoom. Dalam 1 tahun ini kita tiap bulan mengadakan webinar ini, tentunya bukan waktu yang sebentar. Ini adalah salah satu final kita disiplin untuk mengadakan pertemuan 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah pada hari ini itu sampai pada titik manasik haji dan umroh. Artinya tema sekarang itu tema yang memang cukup menarik dan memang ini adalah final mungkin ya. Sebentar lagi ilmu-ilmu yang sudah kami sampaikan, pembekalan-pembekalan selama 1 tahun sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, baik pembekalan mental, baik pembekalan ilmu dan lain sebagainya. Insya Allah akan segera Bapak Ibu nanti praktekkan dan laksanakan. Alhamdulillah manasik ini adalah kegiatan yang memang kami laksanakan untuk pembekalan Bapak Ibu semua. Sebelumnya kemarin itu kami ingin bertemunya tidak di online ya, tapi kami ingin langsung bertemu dengan Ibu Bapak semua melalui apa namanya kopdar, kopi darat. Hanya saja mungkin qadarullah masih belum Allah mentakdirkan untuk bisa manasik haji di darat ya, kita di online. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap mencari ilmu, pembekalan kita untuk menuju Baitullah nanti. Dan kami informasikan Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk jamaah yang akan berangkat dari tim kita itu ada 5 jamaah. Yang pertama Bapak Bambang dan beserta istri yang dari Bekasi ya, Alhamdulillah. Kemudian yang dari Gersik, Ibu Arif, Ibu Rodia dan beserta suami. Kemudian Bapak Agus dari Pati. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami akan berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena angka terbang di tanggal 28 ini. Tentunya nanti tidak hanya rombongan kami saja dari Ruban Tour Travel, tetapi kita akan membersamai dengan grup-grup jamaah yang lain. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Jawa. Intinya nanti kita akan bersama-sama berangkat tidak hanya 5 jamaah dari tim kami. Tapi nanti kita gabungkan dengan tim-tim yang lain untuk berangkat bersama-sama menuju Baitullah. Bagi saudaraku, bagi jamaah calon yang lain yang belum bisa berangkat di tahun ini, jangan berkecil hati. Tentunya masih ada tahun depan. Yang belum siap dari segi finansialnya, mangga silakan nabung dulu, begitu ya. Mudah-mudahan Allah bisa mentakdirkan
tidak berangkat tahun ini, Allah mentakdirkan tahun depan. Oleh karena itu, kami dari Ruban Tour and Travel mohon doa kepada seluruh jamaah yang kebetulan belum berangkat. Mohon doanya untuk jamaah-jamaah kami yang akan melaksanakan hajian di tahun ini. Mudah-mudahan perjalanan kami, mudah-mudahan segala proses ibadah kami Allah beri kelancaran, Allah beri kemudahan dan Allah beri keselamatan hingga kami bisa pulang lagi ke Indonesia. Dan tidak lupa mohon doanya agar haji kami bisa haji yang mabrur mabrur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami atas nama manajemen Ruban Travel and Tour. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada seluruh jamaah yang sudah istiqomah mengikuti kegiatan-kegiatan kami webinarnya setiap bulannya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi satu step Bapak Ibu semuanya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan selamat buat Bapak Ibu semua yang akan berangkat nanti di tanggal 28 Syawal ini, di akhir Syawal ini. Sekali lagi siapkan mentalnya, siapkan fisiknya, dan siapkan ilmunya. Dan tentunya malam ini jangan sampai disia-siakan apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita, manasik hajinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita dilaksanakan, dan untuk kita diamalkan nanti di Baitullah nanti. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji sudah menyampaikan sambutan. Mudah-mudahan yang akan segera berangkat diberikan keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan makbul ya. Dan mudah-mudahan yang belum berkesempatan di tahun ini bisa segera menyusul di tahun yang akan datang. Baik, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya ke acara inti kita, yakni pemaparan materi terkait manasik haji. Tentunya hajinya haji mandiri, ya, yang insya Allah akan dibahas secara detail oleh Mas Haji Iqbal. Sebelum itu, mohon dipersiapkan telinganya, pendengarannya, hati yang bersih juga, dan juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan, sementara Mas Haji Iqbal sedang menyampaikan materinya, boleh diketik saja lewat kolom chat ya, biar tidak lupa pertanyaannya. Dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun bisa langsung membuka mikrofon di sesi tanya jawabnya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Mas Haji Iqbal untuk menyampaikan materinya. Mangga, silakan Mas Haji. Halo Mas Haji. Halo, Iya, dicoba dulu siap. bentar. Oh ya, siap. Sudah ada suara? Sudah, jelas sekali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu semua calon jamaah haji tahun 2025, pertama-tama sudah selayaknya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita selalu ucapkan setiap saat untuk mengingat sebuah amalan minimal dari lisan kita, selalu mengucap syukur alhamdulillah. Salawat salam selalu kita haturkan untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya selalu berharap mendapatkan syafaat dunia hatta yaumil kiamah. Syafaat yang paling besar adalah ketika kita
nanti di yaumil kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Al-hajju Arafah. Jadi haji adalah Arafah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lihat peserta hari ini ada 9 orang. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu yang akan ikut nanti dari 5 ini sudah ada berapa? Ustadz Syam, ada Bapak Bambang, Sudah ada 4. sudah ada 4. Ya, sudah ada 4. Pak Bambang, Bu Lis dengan eh, Pak Bambang beserta istri. uh-uh, Ya, Bu Rodiah itu namanya Syahlana Putra. Dahlan Putra. Ya, itu beserta suami. Mm-mm. Mohon maaf sebelumnya boleh cek speaker karena kita eh, ini apa biar bahwa yang kita sampaikan itu didengar oleh Bapak Bambang beserta grup karena hari ini kita spesial jadi agar yang nanti berangkat itu benar-benar eh, bersama kita gitu. Boleh dicek Pak Bambang? Cek, cek. Ya, halo Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Boleh diaktifkan mikrofon. Saya, gimana suaranya? Sudah aman? Halo? Alhamdulillah sudah terdengar. Terima kasih Pak Bambang. Oke, terima kasih. Beserta istri ada ya. Eh, Istrinya ada Pak Bambang ikut. Iya, saya ada Dengan Ibu Yasen. dengan Ibu Elvera. yang satu lagi Bapak ini Bu Siti apa yang lain yang Alhamdulillah dokter. terima kasih Pak Bambang. Kita coba Ibu Rodiah ya Bu Diah. Mangga diaktifkan mikrofonnya, boleh? Saya saya ngikutin sama suami. Bagus. Oh ya, siap. Terima kasih banyak Ibu Diah. Ibu Rodia lagi di perjalanan ya? Iya, lagi ini lagi apa? Lagi di jalan ini. Sambil enggak apa-apa, sambil ngikutin, tapi tetap fokus kok, insya Allah. Oke, baik. Ya Jelas karena ini. karena biasanya kalau manasik itu walaupun sudah sampai berulang-ulang itu karena belum belum apa belum sampai pada sana itu biasanya bingung makanya saya memastikan bahwa yang akan ikut nanti ini minimal sudah mendengarkan dengan seksama gitu karena prosesnya terlebih lagi kita akan berangkat lebih awal dan tidak dengan rombongan jamaah haji reguler gitu. Oke, saya mulai Eh, saja. Mohon maaf Mas Haji, ini ada Bu Otih juga. Bu Otih ini calon jamaah umroh, insya Allah akan berangkat di awal musim. Oh iya, Bu Ade, ahlan wa sahlan. Insya Allah nanti awal musim bisa bisa berangkat segera menuju Makkah Al-Mukarramah. Ya, silakan Mangga, Mas Haji. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua jemaah haji yang dirahmati Allah, kita sangat berbahagia sekali ketika kita menjadi tamu Allah dan Rasulullah ya. Itu adalah sebuah impian setiap Muslim di dunia. Karena ibadah yang paling membahagiakan adalah bisa beribadah, berkunjung ke Baitullah dengan eh, niat yang ikhlas. Jadi kebahagiaan ini harus kita sambut dengan niat yang ikhlas, bukan hanya sekedar kita berangkat dengan niatan yang kosong. Sudah lebih dari 2 kali pertemuan tuh saya menyampaikan selalu berbaharu niat karena innamal a'malu bin niat. Jadi kita niatnya apa untuk melaksanakan ibadah itu semata lillahi ta'ala. Jadi semata memang karena Allah, bukan karena kepentingan apapun. Karena itu yang akan menentukan nilai ibadah kita, menentukan apa derajat ibadah kita, bukan hanya karena niatan manusia terlebih lagi niatan nafsu ya insya Allah
ibadah yang diniati dengan niatan baik akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Bapak Ibu semua, umroh ini adalah, maaf, haji ini adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang kelima ya, yang terakhir. Jadi haji ini kalau secara pengertian itu adalah eh, menuju ya, al-qasdu ilal haram, menuju ke Baitullah untuk melaksanakan haji gitu. Jadi haji ini adalah menuju ke Baitullah. Al-qasdu disebut juga al-qasdu, menuju. Jadi dalam pengertiannya ketika sesuatu dijalankan kita harus tahu dulu tujuannya dulu secara bahasa ya. Secara bahasa adalah berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah untuk melakukan ritual ibadah pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah. Ibadah ini wajib bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidup, sekali saja kewajibannya, asalkan mereka memenuhi syarat tertentu. Jadi haji ini wajibnya cuma sekali dalam seumur hidup. Ketika orang itu mampu, disebutkan manis tatoa ilahi sabila, bagi siapa saja yang mampu. Jadi yang kedua, ketiga itu sudah bukan sebuah kewajiban, tapi itu sebuah sunnah ya. Bapak Ibu semua, sudah kita ketahui bahwa tadi apa namanya, ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah itu secara bahasa. Ya, itu sebuah penghambaan kita, apa namanya, sebuah niatan kita untuk memang benar beribadah setelah kita melakukan syahadat, puasa, sholat, zakat, dan yang terakhir haji. Nah, haji ini adalah rukun yang kelima yang wajib bagi mereka yang mampu. Insya Allah dari kelima ini bersama kita nanti adalah termasuk orang-orang yang mampu, dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang menjadi impian semua umat muslim di dunia ya. Itu dari segi pengertian dulu. Kita paham bahwa apa itu haji, pengertiannya sudah, termasuk kita sebagai seorang muslim wajib menjalankannya. Dari kelima tersebut kita sudah tahu pengertian itu haji. Haji ini dilakukan tadi saya sebutkan pada bulan Zulhijjah atau Ayyamin Hudat. Jadi eh, apa, haji ini berada di bulan khusus, tidak bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang selain Asyhurul Ma'lumat. Mohon maaf, Asyhurul Ma'lumat itu ada Syawal, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Jadi bulan haji itu termasuk tiga ini. Tetapi ketika orang melaksanakan haji itu harus berada di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah itu, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi jamaah haji seluruh dunia itu memasuki Saudi Arabia untuk menuju Ka'bah, untuk menuju Mekah itu sejak bulan Syawal, itu sudah masuk bulan haji. Sejak masuk bulan haji ini itu sudah mulai bisa melaksanakan ritualnya. Salah satunya melaksanakan umroh pada bulan haji untuk niatan berhaji, yaitu umroh tamattu, kemudian untuk menuju pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Karena wukuf di Arafah. Karena haji itu adalah Arafah. Ketika orang ingin melaksanakan haji itu harus menjumpai Arafah. Jadi bulannya khusus, tidak bisa di bulan yang lain gitu. Itu kita pemahaman yang sudah eh, jelas sahih, itu adalah ketika haji pada bulan 9, pada bulan Dzulhijjah tanggal 9. Al-Hajju Arafah. Itu harus diingat-ingat Bapak Ibu semua, bahwa kita tahu secara bahasa, secara pengertian haji adalah Arafah. Setelah kita tahu haji itu apa, Arafah itu apa, kita juga harus memahami syarat-syaratnya. Syarat haji ya, syarat haji itu adalah beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu ya, dan wanita didampingi oleh mahram selama perjalanan haji. Jadi haji ini harus beragama Islam dulu sebagai syarat wajibnya. Kalau tidak Islam ya nggak sah hajinya. Ya, jadi orang yang tidak beragama Islam maka dia tidak wajib haji. Jadi ada perbedaan syarat dan rukun ya. Saya sampaikan syaratnya dulu. Yang kedua balik. Ya, balik insya Allah sudah balik lah. Kalau anak-anak bagaimana? Mereka tidak
dikenakan syarat wajib karena mereka belum balik. Kemudian selanjutnya berakal. Kalau sudah orang berakal, maka dia memenuhi syarat syarat wajib haji. Karena kalau tidak berakal atau gila, itu juga tidak wajib haji. Yang selanjutnya yang keempat adalah merdeka. Merdeka dalam artian ini tidak menjadi budak ya. Zaman dulu kan ada itu zaman zaman Nabi itu masih ada perbudakan. Kalau tidak merdeka maka dia tidak dikenakan wajib wajib haji. Yang selanjutnya mampu secara fisik, secara mental, secara finansial itu harus mampu. Ya, ini yang disebut syarat yang paling utama dalam haji adalah man istata'a ilaihi sabila, ya ini maknanya adalah mampu secara fisik, secara mental dan secara finansial. Alhamdulillah kita ini semoga yang di sini yang akan menjalankan sudah mampu secara fisik, mental dan finansial. Seperti itu. Jadi itu adalah syarat wajib haji ya. Kemudian setelah kita tahu apa itu syarat wajib haji, kita adalah masuk nanti rukun haji. Rukun haji, rukun itu apa? Sesuatu yang tidak ada, jika tidak ada maka tidak sah apa yang dilakukan. Jadi dalam rukun ini semua harus terpenuhi. Sesuatu yang harus ada itu adalah rukun ya. Jadi yang pertama kalau rukun haji itu ada niat dan ihram. Kemudian ada wukuf di Arafah. Kemudian ada lagi tawaf dengan sa'i dan kemudian tartib. Tartib itu berurutan artinya. Jadi apa tadi? Niat dan ihram, wukuf di Arafah, tawaf dengan sa'i, kemudian tertib berurutan. Niat dan ihram ini menjadi salah satu rukun haji ya. Jadi ketika orang akan berhaji maka dia harus menggunakan ihram. Ihram itu adalah pakaian yang putih tanpa berjahit untuk laki-laki yang menutupi auratnya. Kemudian kalau ihram untuk perempuan adalah eh, baju yang menutupi semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itu pakaian ihram bagi perempuan. Ya, itu niat dengan ihram adalah rukun yang pertama. Rukun yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jadi itu harus kalau di luar walaupun tanggal 9 Dzulhijjah kalau dia di luar batas Arafah itu tidak disebut dengan berhaji karena berhaji pada tanggal 9 pada waktu setelah zuhur sampai maghrib harus berada di batas-batas Arafah yaitu yang dinamakan al-wukuf fil Arafah. Kemudian saya sebutkan dulu rukunnya ya. Itu selanjutnya setelah wukuf di Arafah ada tawaf ifadah yang meliputi itu tadi yang saya sebut adalah tawaf dengan sa'i. Tawaf berputar sebanyak 7 kali dan kemudian sa'i sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf ifadah. Ya. Kemudian selanjutnya berurutan. Berurutan dalam artian dilakukan. Jadi sebelum tadi apa? Sebelum wukuf itu harus niat dulu. Sebelum tawaf ifadah harus wukuf dulu. Nah, itu maksudnya tartib itu di situ. Ya. Kemudian yang lain bagaimana? Pernah ada mendengar melempar jumroh, kemudian mabit Mina dan Musdalifah, itu semua adalah wajib haji. Ya. Wajib haji apabila ditinggalkan maka dia tetap sah hajinya tetapi harus membayar dam. Ya, jadi itu perlu dipahami bahwa rukun haji itu semua harus dijalankan, harus niat dan ihram, harus wukuf di Arafah, harus sa'i, tawaf dan sa'i dan harus tertib. Itu rukunnya. Itu harus dipegang semua dulu. Setelah itu nanti ada mabit menginap ya. Setelah wukuf atau berdiam diri di Arafah ada sorenya menginap di Musdalifah, menginap di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh di hari tasyrik. Nah, ini yang perlu perlu kita urutkan ini di sini nanti saya ulang lagi ini. Itu semua adalah wajib haji. Jadi perlu dibedakan syarat wajib haji, rukun haji dengan wajib haji. Ini ada 3 hal ini. Wajib haji ini sebelum sebelum orang
masuk ke Mekah atau ke Saudi Arabia untuk melaksanakan haji. Itu dinamanya syarat wajib haji yang saya sebut tadi ya. Itu ada beragama Islam, balik, berakal, merdeka, mampu ya. Itu adalah syarat wajib haji. Bukan syarat bukan wajib haji ya. Syarat wajib haji dengan wajib haji itu beda, perlu dibedakan. Kemudian rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ketika haji. Perlu diingat ini semuanya bahwa ada niat dan ihram dari mikot ya. Nanti kalau haji ada dari rumah masing-masing. Kemudian ada eh, wukuf di Arafah, ada tawaf dengan sa'i yang disebut dengan eh, tawaf ifadah, ada tartib berurutan. Nah, ini rukun haji. Kemudian wajib haji apa aja tadi? Mabit fil Musdalifah, menginap ya, menginap di Musdalifah atau bermalam. Itu kemudian ada lontar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada lagi melontar jumroh pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan lontar jumroh pada hari tasyrik. Setelah tanggal 13, selesailah runtutan haji, kemudian tawaf wada dan pulang. Jadi intinya sebenarnya haji itu diperlukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Aslinya itu saja. Selain itu apa namanya? Mempersiapkan untuk menunggu hari Arafah. Jadi saya saya ini dulu ya sampai situ. Ada apa namanya? Ada syarat wajib haji, rukun haji dengan wajib haji. Wajib haji itu tadi ya sudah diingat. Ketika kita tidak melakukannya maka kita terkena dam. Dan kemudian itu tiga menjadi catatan ya, menjadi catatan apa namanya, menjadi catatan syarat wajib haji, rukun haji dengan wajib haji. Silakan, mungkin sebelum jauh ada yang mau disampaikan dulu. Nanti apa namanya, eh, pertanyaan mungkin Ustadz Syam biar nggak terlalu panjang. Ya, baik. Ya, baik jamaah sekalian, alhamdulillah untuk pemaparan materi saya rasa untuk pembuka tadi sudah sampai di situ. Jadi kita lanjutkan langsung tanya jawab ya karena kita ini akan memperbanyak tanya jawab sehingga silakan bagi jamaah terutama bagi calon yang akan berangkat ibadah haji untuk bertanya kira-kira apa saja yang hal-hal yang belum diketahui silakan bisa disampaikan termasuk teknis barangkali secara teori rukun syarat wajib sudah paham tetapi teknisnya bagaimana di sana gitu. Silakan barangkali ada pertanyaan dari Pak Agus Pati ini sudah bergabung Pak Agus selamat bergabung alhamdulillah sudah bisa bergabung ya Pak Agus. Barangkali ada pertanyaan dari Pak Agus atau dari Pak Bambang bersama istri atau dari Bu Dia atau mungkin dari jamaah lain, dari Bu Oti barangkali silakan. Tadi ada sedikit bisik-bisik ini Ustaz terkait tahalul ini apakah termasuk rukun atau bukan? Iya betul. Jadi tahalul juga termasuk rukun. Maaf saya tidak sampaikan tadi. Tahalul juga adalah termasuk rukun daripada haji. Jadi rukun haji itu adalah niat dengan ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf dengan sa'i dan tahalul dan tartib enam ya. Tadi saya sampaikan cuma lima. Itu enam benar. Tahalul dan tertib. Tertib dalam artian apa? Sesuai urutannya gitu. Jadi tidak bisa tahalul dulu baru ke Arafah, tetapi harus ke Arafah dulu, tawaf ifadah baru tahalul. Tahalul di haji ini ada dua kali. Tahalul yang pertama itu untuk melepas kain ihram dan yang kedua itu adalah untuk tahalul yang kedua sebagai tanda selesainya ibadah haji. Begitu.
Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Haji. Barangkali dari jamaah lain ada pertanyaan, silakan disampaikan, boleh melalui kolom chat atau boleh langsung disampaikan secara lisan ya dengan membuka mikrofonnya. Dari Bu Iis, Aisyah, barangkali ada pertanyaan, silakan Bu Iis. Atau dari jamaah yang lain, maka. Pak Bambang ini di mana alamatnya? Mohon maaf sebelumnya. Saya dari Bekasi, Ustadz. Oh, kalau Bekasi besok ketemuan aja dengan saya ya pas di Jakarta. Oh, di mana Pak Ustadz? Ya nanti saya info saya di mana nanti kita ketemu lah. Traktir saya Iya, makan. iya. Alhamdulillah. Jadi bisa ketemu langsung sama Ustadz Iqbal. Siap, nanti saya ke Bekasi, ke yang mendekat ke Bekasi nanti saya jumpa dengan antum dengan istri lah. Iya, iya, iya. Insya Kayaknya Allah. Nanti. kayaknya memang setelah kita sampaikan tetap nanti teknis ya kan eh, nanti saya ceritakan lebih mendalam itu. Eh, jadi kalau mau ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, itu apakah rukun haji, wajib haji itu nanti kita laksanakan semua atau ada yang ditinggalkan? Itu, terima kasih. Oke, baik. Siap. Pak Agus sehat ya, Pak? Insya Allah sehat. Sawangannya sibuk ini. Jadi wajib haji yang harus dilaksanakan itu rukun hajinya, Pak Haji Agus. Jadi kalau rukun haji itu tidak dijalankan itu tidak sah hajinya, ya. Jadi rukun haji itu kan ada niat, kemudian ada wukuf, wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf ifadah yang isinya adalah sa'i dengan umroh, kemudian ada tahallul, ada tartib. Tartib itu berurut-urutan. Jadi kewajiban itu harus dilaksanakan semua. Kalau yang rukun, nah kalau yang wajib ini ketika tidak jenengan tidak melakukan, maka harus membayar denda gitu. Tapi Maksud saya rombongan kita nanti apakah wajibnya dilaksanakan semua? lu dilaksanakan, Pak, dilaksanakan. Berarti nggak usah bayar dam. Bayar dam itu karena dam kalau tidak meninggalkan wajib ya nggak bayar dam. Ini setelah kita paham dulu bahwa ada wajib, ada rukun, kita nanti masuk ke jenis haji. Jenis haji itu ada haji tamattu, haji ifrad dengan haji kiron gitu. Nah, orang Hmm. mau bayar dam itu karena dia biasanya hajinya adalah haji haji tamattu. Oh. Terus kategori kita ini haji tamato apa gimana? Ini ini kalau untuk masalah haji tamattu dengan ininya, ini biasanya orang dari Indonesia itu adalah hajinya tamattu karena dia melaksanakan umroh kemudian nunggu dulu sampai musim selesai datang haji itu. Tapi kalau kalau haji ifrad itu jarang yang pakai, itu tidak kena dam tapi cara pelaksanaannya yang berbeda. Secara terus terang kami jarang melaksanakan apa namanya ibadah haji ifrad ya. Ini lagi saya pelajarin untuk haji ifrad. Mungkin seminggu ke depan kita bisa memutuskan mau haji ifrad atau haji tamattu. Kalau haji kiron biasanya itu dilaksanakan orang-orang penduduk Saudi setempat karena dia harus memakai ihram terus tidak dilepas. Itu kan menyusahkan kita. Jadi kemungkinannya kita bisa haji tamattu atau haji kiron. Tapi kebanyakan orang Indonesia pasti haji tamattu gitu. Oke. Terus ini ada lagi pertanyaan. Itu waktu di Mekah katanya ada waktu-waktu tertentu yang kita itu nanti dibatasi untuk keluar jauh-jauh itu seperti apa nanti kita yang katanya sekitar 2 minggu apa berapa itu. Mm-mm. Yang apanya Pak Haji Agus? Nah, kita itu maksudnya waktu di Mekah itu Mm-mm. dibatasi untuk keluar jauh-jauh lah
dari pemukiman nih loh, dari penginapan. Nggih. Itu seperti apa nanti realnya? Itu kan nanti orang-orang itu pada datang seluruh dunia rame banget ya. Jadi ada penertiban, kadang sebagian itu tidak diizinkan untuk eh, mendekat ke area haram. Kalaupun iya, itu biasanya sangat ramai dan padat di area Ajiat, Misfalah itu. Jadi sangat padat dan ketika mau masuk biasanya ada di scan barcode di dalam masjid. Tapi itu pun terjadi sebenarnya tidak selalu gitu. Jadi memang kita sebagian kadang udahlah di rumah aja dulu gitu. Kalau 2 minggu sebelum menuju apa namanya menuju wukuf di Arafah. Karena setiap orang yang datang seluruh dunia itu datang ke hotel pasti ke haram dulu kan tawaf. Kalau haji tamattu dia melaksanakan umroh langsung. Kalau tidak haji tamattu maka dia akan melakukan tawaf kudum gitu. Tawaf kudum adalah tawaf ucapan selamat datang gitu. Jadi kondisi Masjidil Haram itu sangat ramai. Dalam artian tidak boleh jauh-jauh itu tidak ke Masjidil Haram dulu untuk waktu-waktu tertentu gitu. Tapi itu pun sebenarnya fleksibel. Sebenarnya tahun 2023 keadaannya nggak seperti 2024. Jadi 2023 ya terserah mau datang mau enggak. Cuma kalau analisa saya tahun ini itu lebih longgar karena banyak visa yang ditutup, yang tidak bisa masuk gitu. Jadi kondisi Mekah kemungkinannya lebih stabil. Itu kalau analisa saya. Itu kan disampaikan tidak boleh kemana-mana. Itu kan berkaca pada tahun 2024. Apakah 2025 seperti itu? Menurut saya lebih longgar gitu. Karena setiap tahun itu cara cara di Mekah itu berbeda-beda gitu. Itu yang disuruh nggak kemana-mana itu bukan hanya haji yang seperti kita, yang reguler pun sama. Udahlah di rumah aja, jangan kemana-mana dulu gitu. Kalau mau kemana-mana itu cuma ke masjid aja naik bis gitu. Itu pertimbangannya adalah kepadatan dan kesehatan. Jadi kayak jamaah reguler juga banyak yang di ini kan karena pertimbangan nanti terlalu capek mempersiapkan Arafah itu jadi bis 5 hari atau 3 hari sebelum Arafah bis layanan itu dihentikan itu untuk mempersiapkan hari Arafah gitu. Itu ceritanya seperti itu. Oke. Terus ini mau tanya lagi kisaran untuk segi dari penampilan kita, pakaian ataupun atribut itu nanti mempengaruhi keamanan kita apa enggak? Ya kalau segi atribut sih kalau saya pakai pengalaman saya dan para senior itu biasa aja sih Pak Agus. Maksudnya nggak pengaruh gitu. Asal jangan terlalu bahasa Jawanya pecicilan gitu. Insya Allah sih nggak pengaruh gitu. Sejauh ini kalau menurut penampilan ya biasa saja dulu nanti kecuali ada update apa-apa gitu kita ini kan kita sampaikan. Perkara apa kan peraturan itu sebenarnya kayak dari kemarin sama Haji Deku saya itu udah dikejar-kejar kapan tiketnya adalah mempertimbangkan aturan terbaru sebenarnya karena kemarin baru saja 2 hari yang lalu ada keputusan kapan stabilisasi stabili ini apa netralisasi jadi kayak ada batas kapan di Mekah kapan harus keluar Mekah itu kan baru keluar 2 hari yang lalu makanya saya belum belum mengisutkan tiket itu karena melihat melihat para yang lain senior-senior juga belum ada isu tiket. Salah satunya itu. Nah, itu kembalinya ke penampilan juga sebenarnya. Ada kadang yang udah biasa aja, itu kan kita harus update yang terbaru gitu. Itu seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup saya bertanya. Semoga nanti diberi kemudahan Amin. dan amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, gitu aja ya. Monggo teman-teman kalau mau Oke, yang bertanya silakan. oke. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak Pak Agus dari Pati. Barangkali dari yang lainnya ada pertanyaan, silakan disampaikan dari Bu Diah barangkali atau dari Pak Bambang. Mangga.
Bu Atih barangkali mau bertanya. Budiah di mana Budiah posisinya? Saya posisi masih di perjalanan ini sama suami masih eh, perjalanan Enggak dari maksudnya Lampung ke Gresik. di Indonesianya di mana? Gresik, Jawa Timur, Oh, Jawa Timur. Surabaya. Iya. Jawa Timur, nggih, nggih. Nggih, nanti kalau sudah ada waktu longgar mungkin kita bisa teleponan WhatsApp atau gimana gitu kalau ada beberapa pertanyaan terus atau yang apa lebih intens komunikasi gitu. Kalau sejauh ini sih saya belum ada jadwal untuk ke Jawa Timur, soalnya agak jauh. Iya. Temen, Tapi itu dan apa untuk jadwal keberangkatannya itu eh, positifnya masih belum tanggal 28, 29. iya belum positif. Insya Allah rencana besok pagi atau sore siang saya mau ketemu Haji Dekus dulu ke Tasik dulu besok. Oh gitu. Ya, Mm-mm. insya Allah lah. Mm-mm. Soalnya kan rencana saya sama suami kan kalau sudah ada jadwal itu kan insya Allah 1 hari sebelum Mm-mm. hari keberangkatan kita terbang dulu ke Jakarta, di Iya. sana gitu. Jadi biar enggak terlalu jauh Oke. gitu. Insya Allah nanti keberangkatan kita infokan nggak mendadak kayak misalkan berangkat sekarang itu insya Allah nggak ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum kan ada waktu lah kalau 2 minggu gitu kan. Amin. Oke. Ya, oke. Sementara itu dulu terus gini, Pak Ustadz. Kalau saya misalkan untuk kepulangan Hmm. jadwalnya itu Hmm. sekalian saya apa eh dibookingin untuk pesawat ke Juanda gitu, Oke. Aman lah itu masih 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 lama jangka ya, kalau dalam prosedur tiket itu 1 bulan atau 15 hari sebelumnya gitu. Kalau 2 bulan terlalu lama. gitu ya. Oke, Ya, jadi nanti itu kalau dibahas kalau udah di sana karena normalnya pembelian tiket itu 30 hari sampai 2 minggu itu masih wajar ngaten. nah ya kan besok kalau misalkan Alhamdulillah kalau besok sudah ada kepastiannya kan saya untuk terbang ke Jakarta kan segera saya beli tiketnya gitu. Oke, oke. Insya Allah. Oke. Saya mau silaturahim ke Haji Dekus kalau nggak besok hari Senin gitu. Nah nanti saya hari Senin perjalanan ke Jakarta mungkin ketemu Pak Bambang gitu hari apa gitu nanti. Pokoknya saya Senin baru ke Jakarta. Kalau nggak ada halangan hari besok saya ke Tasik insya Allah. Kalau nggak hari Sabtu berarti hari Senin saya mampir ke Tasik gitu. Oke, Mm-mm. oke, sementara terima kasih cukup dulu. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin amin. Assalamualaikum. Amin ya Waalaikumsalam. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Bu Diah. Mudah-mudahan sehat walafiat, bisa berangkat dengan sukses dan bisa menjadi haji mabrur dan makbul beserta suami ya. Baik, barangkali Amin. barangkali dari Pak Bambang ini belum menyampaikan pertanyaan. Pak Bambang silahkan. Oh iya. Terima kasih Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya terkait Waalaikumsalam. teknis persiapannya aja kali ya, karena kan kita belum ada pengalaman gitu. Dari tempat kemarin kan sudah dikirim beberapa list perlengkapan apa yang harus kita persiapkan untuk menuju ke sana gitu. Nah, itu ada lagi tambahan nggak dari list yang sudah dikirim ke kita gitu? Takutnya nanti ada yang kurang atau apa. Tapi memang sih saya juga sempat konsultasi sama orang-orang yang udah pernah ke sana. Kemudian ada juga saudara yang ikut haji reguler tahun ini. Nah, itu eh, mungkin ada beberapa tambahan-tambahan yang sifatnya nggak itu sih nggak, maksudnya nggak esensial lah. Pokoknya itu mungkin bisa ditambahkan di situ. Itu kira-kira bagaimana? Apakah memang dari list yang sudah dikirim itu sudah memang yang wajib kita bawa atau memang ada tambahan lain-lain lagi sih? Gitu aja sih, lebih ke persiapan dulu. Takutnya nanti kalau di sana kan kalau nyari juga susah gitu. Apalagi kalau misalnya wanita itu kan apalagi istri saya masih ada eh, apa namanya siklus haidnya juga. Nah, itu kan perlu ada persiapan juga. Kemarin sempat ngobrol juga sama Teh Siti mengenai ada obat yang akan dikonsumsi lah jika nanti ketika musim haji gitu untuk perempuan.
Nah, mungkin persiapan-persiapan seperti itu sih yang perlu kita tahu juga, selain memang kita sudah di brief juga masalah syarat eh, dan rukun haji tadi dan wajib haji juga gitu. Itu mungkin dari persiapan secara teknisnya aja. Itu aja Ustaz Syam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali dari Mas Haji Iqbal yang mau Oke, menjelaskan atau siap. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi untuk persiapan tadi list yang sifatnya teknis mungkin udah disampaikan tim ya, seperti apa namanya pakaian secukupnya, ihram apa sebagainya. Mungkin itu sebagai catatan sudah jelas. Saya mungkin mau mengomentari masalah yang haid saja ya, obat haid atau apa sebagainya. Jadi gini, tawaf, saya sampaikan tambahan di sini. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Orang umroh, tawaf itu juga termasuk apa rukun rukun daripada umroh. Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah secara sebanyak 7 kali dan posisi Ka'bah berada di sebelah sisi kita. Itu tawaf, ada tawaf yang untuk umroh, itu adalah tawaf umroh, ada tawaf ifadah, yaitu adalah rangkaian tawaf untuk ibadah haji, dan itu antara umroh dan haji ini biasanya digabungkan ada tawaf tawaf berserta sa'i. Nah, sa'i ini itu adalah berlari atau berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah. Di tengah-tengahnya itu ada berlari kecil, ya. Berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian sa'i ini adalah apa maaf, tawaf ini adalah ibadah yang harus dilakukan ketika orang itu suci. Untuk untuk tawaf maaf. Tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Salah satunya itu haid tadi. Dia tidak bisa melakukan tawaf ketika dia memang dalam keadaan haid, itu nggak bisa. Oke. Tawaf dengan sa'i ini perlu dipahami nih untuk semuanya, bahwa tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Ya, jadi harus dalam keadaan suci itu tawaf. Kalau sa'i boleh dalam keadaan hadas kecil, kentut, lain sebagainya, misalnya itu boleh tetap melaksanakan sa'i. Lah, untuk pelaksanaan ibadah haji ini ya, Pak Bambang dan Ibu atau yang jamaah semuanya, ibadah haji ini waktunya itu kan panjang. Jadi saya akan bercerita tentang ibadah haji tamattu dulu. Orang datang dari Indonesia menuju Jeddah ya, atau Riyadh atau Madinah, pokoknya ke Jeddah dulu. Nanti itu memasuki kota Mekah dari Jeddah atau dari Madinah, intinya memasuki Masjidil Haram, area Masjidil Haram, ke Tanah Haram, itu akan melewati namanya Mikot ya. Mikot itu tempat untuk berniat ihram umroh. Nah, itu kita niatkan umroh tamatu, umroh haji. Umroh untuk melaksanakan haji atau umroh wajib sebutannya bagi kita adalah menyebutnya umroh wajib. Umroh wajib ini kita lakukan dalam keadaan suci, niat apa sebagainya, kemudian ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, itu disebut selesai umroh wajib atau umroh tamattu. Setelah selesai satu umroh kedatangan itu, menunggu sampai tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Itu namanya apa namanya? eh Haji tamattu ya. Jadi kalau haji tamattu itu umroh dulu, datang umroh, nunggu ke sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ifrad atau artinya tersendiri itu datang tidak umroh, tapi tawaf kudum aja gitu. Nah, nanti melaksanakan umrohnya di luar haji setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Itu namanya haji ifrad. Itu untuk masalah haid, apakah nanti haidnya itu akan nabrak ke umroh gitu kan, atau menurut tawaf haji, itu insya Allah waktu waktu pelaksanaan haji itu panjang sih. Jadi nanti kan bisa dihitung tanggal 9 Dzulhijjah kira-kira eh, pada itu ini apa enggak, dalam keadaan haid apa enggak, itu kan bisa dihitung. Nah, mungkin itu persiapannya di situ. Akan dihentikan sebelumnya misalkan. Kalau misalkan sudah berikhram untuk berhaji kemudian haid ya, itu nggak apa-apa. Nanti nunggu suci dulu, baru tawaf, kemudian sa'i gitu. Boleh. Jadi dia tetap wukuf, kemudian nunggu sampai keadaan suci. Nah, mungkin untuk persiapan pengobatannya itu sebelum tanggal 9 Dzulhijjah.
Kalau siklus haidnya di tanggal 20, insya Allah aman kan. 20 sampai 27 haid. Kemudian 1 sampai tanggal 19 bulan depan dan dalam keadaan suci. Nah, itu kan karena kalau untuk haji itu pasti kok tanggal 9 Dzulhijjah, Mas Pak Bambang. Jadi nggak akan bergeser dari tanggal itu gitu, seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Ustaz. Heeh. Barangkali ada tambahan lain dari Kang Haji Rikus terkait teknis ini. Ya, baik Pak Bambang, mungkin pertanyaannya untuk perlengkapan sudah kami list ya. Untuk ikhwan apa saja yang harus dibawa, untuk akhwat apa saja yang harus dibawa. Nah, mungkin itu sebagai catatan saja. Jika pun masih ada kekurangan, boleh nanti mengambil lagi perlengkapannya. Misal kekurang saya ihromnya ada satu, boleh beli lagi gitu. Tapi yang jadi catatan adalah Bapak Ibu semuanya nanti berat koper itu tidak lebih dari 30. Biasanya 30 kilo untuk bagasi, 7 kilo untuk yang apa namanya kabin begitu. Jadi diusahakan tidak lebih dari situ. Kalau lebih dari situ nanti akan kena bayaran lebih begitu. Jadi list yang kayak kemarin buat ikhwan dan akhwat itu yang penting-pentingnya yang harus gitu ya. Kalau bisa ada gitu. Kalau memang masih kurang boleh ditambahkan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak Kang Haji. Gimana eh, Pak Bambang, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lainnya, Mangga? Mas, terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Tikus. Ya baik, cukup ya sepertinya Pak Bambang. Sama-sama terima kasih banyak. Ya, Ya, barangkali ada pertanyaan yang lain dari jamaah yang lain, boleh disampaikan. Dari Ibu Otih, barangkali ada pertanyaan. Ibu Otih ini insya Allah akan berangkat umroh di awal musim ya. Ibu Otih, barangkali silakan mau bertanya, bisa disampaikan Bu Otih. Halo Bu Otih. Eh, itu apa? Saya mau tanya Dari untuk Budiah, Mangga yang Budiah. ya, yang kita di Mekahnya itu untuk apa? Untuk penginapannya itu kita itu satu satu ini satu tim, satu kelompok ini apa sama gabungan sama tim lain gitu. Eh, langsung saya jawab ya, nggak apa-apa, Haji Degus. iya nggak apa-apa. Mas Haji, mangga, mangga. Rencananya kan kita ini paketnya bukan paket hotel ya, jadi paket rumah. Jadi satu kamar kalau untuk perempuan mungkin bisa diisi 3 atau 4 karena rencananya sih kamarnya agak besar. Jadi satu kamar laki-laki, satu kamar perempuan, satu dapur gitu kan. Itu satu rumah. Kalau yang laki-laki bisa diisi sampai berenam, berdelapan gitu rumahnya. Jadi pokoknya kita intinya satu rumah yang kita itu nyaman lah dipakai, tidak terlalu padat, tidak terlalu kosong juga gitu. Rencananya kan kita tetap akan tinggal di perumahan gitu. Kalau bukan sepenuhnya di hotel gitu kan. Kalau hotel juga lumayan juga itu plan rencana kita seperti itu. Jadi rumah yang sekiranya nyaman lah kita pakai gitu. Itu untuk masalah tinggal. Kalau untuk masalah tinggal itu mungkin ke Masjidil Haram kita tetap nggak bisa jalan ya karena agak jauh. Tapi saya ada solusi. Nanti bisa mikir bisa sewa mobil nanti kita bisa patungan atau gimana kan gitu bisa. Jadi kita pakai selama musim haji mobil itu gitu aja Degus untuk apa namanya? Untuk akomodasi gitu ke sana kemari seperti itu. Mas Haji. Mm-mm. Sementara itu. Kami sedikit. Ya, Mangga barangkali ditambahkan Kang Haji Rikas. Eh, Penambahan sedikit mungkin ini takut ini ada miss Ibu Oti. Jadi ini untuk penginapan bukan di hotel ini bukan untuk umroh Ibu Oti ya, tetapi ini untuk hajian. Jadi kita itu rencana mau berangkat hajian di bulan depan.
Jadi kalau untuk fasilitas umroh nanti di awal musim di sekitar awal Juli, Ibu seperti biasa fasilitasnya hotel bintang 3 di hotel kalau untuk umrohnya. Jadi ini yang kita bahas untuk hajian sementara Ibu dan untuk Ibu Oti nanti untuk umrohnya begitu. Untuk umrohnya nanti fasilitasnya hotel. Dan mohon bantuannya apabila dari Ibu Dia atau Pak Bambang ada yang mau berangkat umroh, bisa gabung dengan kami. Insya Allah di awal musim, jadi Bapak Ibu semuanya pulang. Nanti kami masih belum pulang menunggu jamaah umroh. Insya Allah untuk paketannya 26 juta ya, kurang lebih 12 hari, 26 juta di bulan Juli, awal Juli. Jadi bagi Bapak Ibu, barangkali ada saudara atau tetangga yang ingin melaksanakan ibadah umrohnya, boleh direkomendasikan dengan kami, Ibu ya. Terima kasih, hatur nuhun. Ya baik, terima kasih banyak Kang Haji Rekus sudah menambahkan penjelasan. Barangkali dari pertanyaan dari Budia, sepertinya cukup jelas ya, Budia, cukup? Apakah cukup, Budia? Atau mau ada tambahan lagi dari Budia pertanyaannya? Ya, sepertinya sudah cukup dari Budia ya. Eh, dari jamaah lainnya, barangkali masih ada pertanyaan? Ada Pak Yons Cimahi Bandung ya. Silakan barangkali ada pertanyaan. Di sini ada masuk pertanyaan sebelum dari Pak Yoyon dari Cimahi Bandung, ada pertanyaan yang melalui chat sepertinya. Oh, dari Teh Siti ya. Teh Siti, apa saja larangan-larangan ketika sudah berihram bagi laki-laki dan perempuan, Ustadz? Oke, baik langsung saya jawab. Ya. Jadi dalam berihram itu adalah tadi saya sebutkan ya, sudah berihram adalah dia memakai pakaian yang tidak berjahit untuk laki-laki dan eh, pakaian yang menutupi aurat untuk perempuan. Dalam berihram itu ada kaidah atau aturan-aturan atau larangan-larangan. Fungsinya adalah kita sebagai orang muslim agar eh, taat dengan patuh ya. Itu maknanya agar kita lebih tertib, lebih konsisten gitu. Larangannya ini bukan berarti eh, sebuah dosa ya, tapi sebuah apa namanya aturan. Tapi ketika sudah berihram, wah kita melanggar saja, enggak seperti itu. Jadi dalam larangan ihram kita ketahui pertama ada larangan khusus bagi laki-laki, khusus bagi perempuan, dan larangan bagi keduanya. Ini menjadi catatan bisa diperhatikan. Larangan ini adalah sifatnya syariah. Larangan bagi laki-laki dan perempuan adalah memotong rambut, memakai pakaian yang berjahit, oh maaf, memotong rambut, memotong kuku, memakai wewangian, berburu binatang, berhubungan badan, akad nikah, ya, berbuat buruk, berdebat, dan berkata buruk. Ini adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan. Apa saja? Memotong rambut, menggunakan wewangian, berburu binatang, ya, berhubungan badan, akad nikah, berbuat buruk, ya, berdebat dan berkata buruk. Ini adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Bagi khusus untuk laki-laki adalah larangannya memakai pakaian berjahit. Khusus untuk laki-laki. Khusus untuk perempuan, ya, apa khusus untuk perempuan? Menutup muka bercadar, ya, menutup telapak tangan itu larangan. Untuk laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, ditambah tidak boleh menutup kepala, peci seperti saya dalam keadaan itu nggak boleh, dan tidak boleh menutup mata kaki atau bersepatu. Laki-laki nggak boleh bersepatu karena akan menutupi mata kaki seperti itu. Itu larangan-larangan khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, dan berlaku keduanya. Seperti itu.
Pertanyaan yang sering muncul itu kalau pakai sabun bagaimana? Sabun ini kalau kita lihat itu bukan termasuk wewangian. Tetapi untuk kehati-hatiannya itu orang biasanya nggak mau. Tapi kalau pendapat saya karena saya yakin sabun ini bukan wangian, maka itu boleh untuk bersabun ya. Di bersabun cuci tangan itu boleh. Kita meyakini itu adalah wewangian, maka tidak boleh dan harus membayar denda atau dam seperti itu. Seperti itu. Silahkan dilanjut dulu. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mas Haji Iqbal. Saya rasa pertanyaannya sudah semuanya terjawab. Pertanyaan dari Bu Siti atau Teh Siti. Baik, barangkali dari jamaah yang lain, apakah ada pertanyaan lanjutan? Silakan boleh diketik di kolom chat atau bisa saja langsung membuka mikrofon dan menyampaikan pertanyaan tersebut secara langsung ke Mas Haji Iqbal ya. Silakan, barangkali masih ada. Kalau tidak ada, kita akan tutup acara ini dengan kata-kata penutup dari Mas Haji Iqbal atau Mas Haji Dekos dulu. Ini silakan. Dari Mas Haji Iqbal dulu ya. Silakan Mas Haji untuk penutupnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu semua peserta Zoom pada malam hari ini, terkhusus calon jamaah haji yang jumlahnya 5 orang, ada 4 yang hadir, mungkin ada 1 yang belum, tapi Pak ini udah semua. Pokoknya pada intinya saya mungkin pesan untuk malam ini khusus untuk yang akan berangkat, baik itu haji ataupun umroh. Saya tekankan semuanya itu kembali pada diri kita. Satu. Yang kedua, eh, apa namanya? Makkah Mukarramah ini bukan tempat pembalasan dosa-dosa kita. Jadi jangan berpikir bahwa Mekah dan Mukarramah itu adalah tempat kita dibalas dosa-dosanya, itu enggak. Sekali sering saya sampaikan ke siapapun berkali-kali walaupun sudah pernah saya sampaikan, itu saya akan bilang seperti itu. Bukan tempat pembalasan dosa, tetapi Mekah dan Madinah ini adalah tempat yang mustajab, yang mulia, namanya juga Masjidil Haram, tanah yang mulia sekali. Pokoknya di sana tuh tempat mulia, tempat lahir Nabi kita, tempat lahir Nabi Ibrahim, Abul Ambiya, bapak-bapak Nabi. Kemudian orang yang paling mulia, kekasih Allah, Habibullah itu ada di Mekah. Makamnya ada di Madinah. Maka sudah selayaknya kita menjaga adab kita, terutama dari hati. Insya Allah kalau dari hati baik, keluarnya akan baik. Dari hati buruk, keluarnya akan buruk. Jadi kalau hati kita tata jauh-jauh hari untuk menjadi tamu Allah, insya Allah kita akan menemukan kebaikan-kebaikan yang akan kita temui. Jadi saya mengingatkan khusus juga untuk saya bahwa saya bukan semata hanya ngomong, tapi mungkin dengan ucapan lisan saya ini adalah menjadi wasilah bahwa hati kita juga akan menjadi lebih baik, benar-benar niatan suci memperbaiki hati kita untuk menjadi tamu Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena apa sebuah keutamaan haji itu, haji dan umroh itu adalah satu, menghapus dosa, ya. Yang kedua, menghilangkan kefakiran, dan dakhalal jannah bi khairi hisab, masuk surga tanpa ada hisab. Balasan bagi orang yang sudah berhaji dan berumroh yang mabrur itu adalah laisal jaza illal jannah. Kita pasti mengimpikan semua itu agar apa? Agar kita mendapatkan ridho Allah dan kemudian masuk surga tanpa hisab. Kemudian kalau kita pengalaman, saya sekarang akan berbicara pengalaman. Kalau kita sudah ruwet dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu kita khawatirkan akan menjadi sebuah tidak nyaman buat kita dalam perjalanannya. Jadi kita harus selalu husnudzon dalam perjalanan kita, harus selalu berkata baik. Mungkin dari sini banyak yang sudah memiliki referensi banyak, memiliki apa namanya bacaan yang banyak, tetapi
secara jujur di Saudi Arabia itu setiap tahun peraturannya berubah-ubah. Setiap tahun ada pergeseran-pergeseran perubahan. Mungkin tahun ini ceritanya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tapi kita sebagai niatan tamu Allah dan Rasulullah, kita akan berprasangka baik bahwa Allah akan memuliakan kita, ya. Bahwa Allah akan memuliakan tamu-tamunya, itu kita harus tanamkan. Jangan fokus kepada sebuah ketakutan. Itu kalau menurut saya, kita jalani saja prosesnya, bismillah. Semoga kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Pengalaman saya selalu dipertemukan dengan hal-hal yang baik dari sekian tahun, walaupun fenomenanya mungkin sering kita, oh nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Ya, sekiranya kita nggak boleh keluar, ya udah nggak usah keluar. Sekiranya kita boleh keluar, ya keluar. Sekiranya kita harus di rumah, ya di rumah. Sekiranya kita ada kelonggaran, ya kita jalan. Kita mau menuntut apa gitu kan? Karena kita diundang menjadi tamu Allah dan Rasulullah. Sekali lagi, yang terpenting, sekali lagi kita jaga hati kita, niatan kita untuk selalu berhusnudzon, dan karena dengan husnudzon itu Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang selalu mengalir. Pengurusan dipermudah, visa dipermudah, tiket dipermudah, perjalanan dipermudah, ke Arafah dipermudah. Itu impian kita. Maka kita jangan mendahului sesuatu yang akan terjadi dengan pikiran kita. Dalam artian, wah, ini nanti di Jakarta susah, ini di Arafah susah. Emang kita tahu apa yang terjadi besok? Kan nggak ada. Itu. Jadi kita harus selalu berprasangka baik dan menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, mata kita agar selalu tenang hati kita. Seperti itu. Mohon maaf, mungkin pesan saya kurang tepat. Ketika itu tepat memang anugerah dari Allah. Ketika banyak kesalahan itu semata dari saya pribadi. Semoga sedikit banyak yang saya sampaikan ada manfaat, membawa keberkahan buat kita. Mohon izin semuanya ketika kami ada salah, saya pribadi juga diingatkan karena bagi seorang muslim itu kita harus selalu watawasau bis sobri watawasau bil haqqi watawasau bis sobr, ya. Mengingatkan kepada hal yang baik, kepada hal yang buruk itu harus senantiasa kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon ikhlasnya semua, mohon doanya agar kita dalam lindungan Allah, dalam keberkahan, dalam naungan Allah, kita dipersatukan dalam hati untuk memang benar lillahi ta'ala. Mungkin dari saya itu saja. Kita ketemu lain waktu dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Haji Iqbal. Kita lanjutkan dengarkan kata-kata dari Kang Haji Dekus. Silakan Kang Haji Dekus, kata-kata penutupnya. Alhamdulillah sekali lagi kami haturkan terima kasih teruntuk guru kita Mas Haji Iqbal yang sudah memberikan materi, menyampaikan materi mengenai rukun dan wajib hajinya. Kemudian untuk saran barusan bagi jamaah terima kasih di Komunitas Kasuron. Mungkin dari pihak manajemen menghimbau Bapak Ibu semuanya karena waktu sudah mendekati, mohon dijaga kesehatannya, fisiknya, mungkin lebih dipersiapkan kembali karena untuk kajian ini kita hampir 99% ibadahnya ibadah fisik. Oleh karena itu mohon dijaga kesehatannya, disiapkan kesehatannya, kemudian fisiknya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya Allah berikan kesehatan hingga berangkat kita menuju Baitullah. Dan yang kedua, insya Allah mungkin seperti biasa dari manajemen untuk tahap pembayaran terakhir mungkin untuk pelunasan mohon dibantu Ibu Bapak semuanya di tanggal 15 ya. Di tanggal 15 kami mohon semua pembayaran sudah beres dikarenakan untuk pembayaran setelah tiket kita akan isut penginapan, kemudian untuk konsumsinya harus dari sekarang, dari bookingnya dari sekarang dari pihak yang punya tempat supaya ketika uang masuk sudah beres jadi kita tinggal tidak pikir apa-apa lagi begitu. Sekali lagi kami sampaikan menghimbau kepada seluruh jamaah untuk batas akhir pelunasan di tanggal 15. Mohon dibantu begitu. Yang ketiga,
Untuk yang ketiga mungkin nanti kita akan ada call conference mungkin via WhatsApp bagi seluruh jamaah kita akan membicarakan untuk teknis detail ya, teknis detail untuk proses kita nanti di Mekah. Mungkin bisa besok atau lusa ya malam Senin kita akan konferensi. Mohon waktunya dia diagendakan ibu bapak semuanya. Kita malam Senin mungkin via WhatsApp saja. Nanti kita akan telepon kita seluruh jamaah. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Mungkin itu dari manajemen. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doa ya dari semuanya tim kami insya Allah 5 jamaah membersamai dan insya Allah mungkin nanti ada tim yang lain tim dari yang Lombok akan gabung dengan timnya Saji Iqbal. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan dan bisa berangkat sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan bisa pulang kembali ke Indonesia dengan selamat dan bertemu keluarga kembali. Sekali lagi, yang terakhir, kami mengajak apabila ada saudara, ibu bapak semuanya yang ingin melaksanakan ibadah umroh, insya Allah di awal Juli ini kita ada program paket promo yaitu sebesar 26 juta sepaket 12 hari. Mangga silakan kalau memang ada yang berminat bisa langsung hubungi saya untuk proses datanya karena mungkin kita tidak banyak-banyak kurang lebih satu grup itu 20 sampai 25 jamaah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat ibu semuanya yang sudah bergabung malam ini mengikuti manasik hajinya. Mudah-mudahan bisa nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Dan kalaupun memang ada sesuatu yang masih belum dimengerti, belum paham, nanti sambil berjalan kita bisa buka diskusi ya ataupun bisa japri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Haji Dekus. Uh, Kita doakan bersama mudah-mudahan semua calon jamaah haji bisa sehat walafiat, berangkat ke tanah suci dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan makbul ya. Baik, hadirin sekalian, acara demi acara sudah selesai kita lalui. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama lalu kemudian alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syam, mohon dimaafkan apabila ada salah dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali ya. Ibu bapak semuanya pamit undur. Assalamualaikum.